Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, di kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan saya dimanapun Anda berada yang sedang mendalami ilmu spiritual. Di kesempatan pada hari ini akan saya berikan yaitu langkah awal mempelajari ilmu gaib atau langkah awal mempelajari ilmu spiritual. Ilmu gaib adalah sebuah pelajaran spiritual tentang penjelajahan untuk menyingkap misteri alam gaib yang biasanya dipelajari oleh orang-orang yang ingin menguasainya dengan cara-cara tertentu yang dalam masyarakat Jawa disebut lelaku. Dari hasil pengalaman saya, setelah lama menelusuri sebagai berbagai macam metode lelaku dari beberapa paranormal asli Jawa, akhirnya saya bisa menyimpulkan dasar-dasar utama mereka dalam mempelajari ilmu gaib Jawa atau disebut ngelmu gaib kejawen. Sebelum mereka mempelajari ilmu ketikdayaan, baik itu ilmu kanuragan atau ilmu gaib metafisika apapun, dalam pelajaran asli orang Jawa, mereka diharuskan lebih dulu mengenali jati diri. Siapa diri kita sesungguhnya? Ini adalah permulaan atau dasar bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu kejawen atau ilmu spiritual. Dalam proses mencari jati diri ini tidak mudah, karena memerlukan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa dalam melatih diri untuk tirakat, yaitu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Misalnya, harus menghindari perbuatan maksiat dan sejenisnya. Dalam tahap ini harus ada guru pembimbing dari manusia. Proses ini meliputi perjalanan spiritual untuk menemukan kembaran diri, yaitu sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari. Ini merupakan perbentukan wadah atau pondasi yang kokoh agar kuat dalam menerima ilmu apapun nantinya. Jika tidak melakukan langkah awal ini, maka dikhawatirkan orang yang belajar ilmu spiritual akan dikendalikan oleh ilmu mereka sendiri nantinya. Dan ini bisa berakibat tidak baik. Misalnya, akan menjadi orang jahat atau bisa juga bingung dan linglung. Bahkan pula bisa menjadi gila. Kenapa kalau sudah menemukan jati diri dianggap aman ketika mendapat ilmu kesaktian lainnya? Karena jika sudah berhasil menemukan jati diri, maka gurunya sudah bukan manusia lagi, melainkan guru sejati yang ada pada diri sendiri. Dalam istilah Jawa disebut guru sejati dumuning ono ing telenging ati. Artinya, guru yang akan kita tanya ataupun yang akan selalu mengingatkan kita adalah hati kita sendiri yang sudah kita kenali. Bagaimana caranya guru sejati mengingatkan atau menjawab pertanyaan kita? Inilah misteri yang paling dicari dan paling dibutuhkan oleh semua orang. Guru sejati adalah roh yang memiliki wujud dan bisa diajak berdialog dengan kita. Tidak bisa diajak dialog oleh orang lain. Wajahnya juga seperti kita. Yang bisa menemuinya hanya kita sendiri. Dalam istilah Jawa, guru sejati disebut kakang kawah, yaitu saudara tertua yang selalu mengajak berbuat baik. Dalam wujud fisik,
kakang kawah adalah air ketuban yang pecah sebelum kita lahir untuk memberikan jalan kepada si jabang bayi. Kemudian disusul bayi atau pancer. Selanjutnya disusul ari-ari atau batur yang berstatus sebagai adik karena keluarnya paling terakhir. Menurut pakar ilmu kejawen, kakang kawah dan adi ari-ari jumlahnya ada 4 dan wajahnya semuanya seperti kita. Masing-masing menempati 4 penjuru mata angin. Yang paling tua kakang kawah berada di timur, dan yang lainnya berada di selatan, barat, dan utara. Kemudian yang di tengah adalah pancer atau kita sendiri. Mereka berkumpul menghadap ke arah kita dengan tujuan menjaga kita oleh perintah Gusti Engkang Murbeng Dumadi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita sudah gawok atau sudah mengenal mereka, kita bisa berdialog dengan mereka kapanpun dan dimanapun, karena mereka selalu menemani kita sejak dalam kandungan hingga mengantarkan kita menghadap Yang Maha Kuasa kelak. Keempat saudara kita ini menempati dimensi alam yang berbeda-beda. Kakang kawah berada di dimensi tertinggi, yaitu berada di posisi paling atas dan lebih tinggi dari segala makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kakang kawah inilah yang menjadi target utama untuk kita temui. Jika sudah pernah menemui kakang kawah di langit tertinggi yang dalam bahasa Jawa disebut awang-awang atau ubung-ubung, maka kita bisa melihat semua makhluk-makhluk yang berada di level di bawahnya, seperti adi ari-ari dan ribuan alam gaib lainnya. Menurut pakar ilmu kejawen, jika sudah berada di level ini, kita dengan mudah bisa menemui adi ari-ari. Dan jika kita bisa menyatukan mereka dengan diri kita, maka kita memperoleh Sabdo Pandito Ratu, yaitu kesaktian yang tiada tandingannya. Bahkan apapun yang kita ucapkan bisa terkabul atas kehendak Yang Maha Kuasa. Kurang lebih seperti itu ya. Ritual orang-orang Jawa untuk menemui sedulur papat Kalimo Pancer ini dilakukan dengan cara rogo sukmo, yaitu proses melepas sukmo keluar dari tubuh untuk berangkat menuju alam roh yang berada di papan paling atas, di mana akan melintasi alam jin, alam kubur, dan ribuan alam ciptaan Tuhan lainnya dengan kecepatan kilat, menembus sinar menyilaukan dan tidak boleh berhenti hingga sampai bertemu dengan guru sejati di alam paling atas tersebut. Rogo Sukmo dilaksanakan dengan bertapa tengah malam, menghadap ke arah timur dengan memusatkan segenap rasa dan pikiran ke dalam batin. Karena mereka mertopo ing sajroning sir, yaitu mereka berkumpul di dalam hati kita. Tapi ritual ini tidaklah mudah, karena memerlukan ketekunan dan kesabaran dalam duduk bersila. Jika sudah mencapai titik kesempurnaan ketika sedang bersemedi atau bersila, maka kita akan mulai merasakan perpindahan alam, di mana kita melalui melihat penampakan alam yang samar, kemudian semakin jelas dan diikuti munculnya sebuah sinar kecil, dan kemudian membesar hingga membelakakan mata sampai kita terhisap ke dalam sehingga terbawa dan menembus sinar itu dengan kecepatan yang mendebarkan jantung. Dan sampailah kita di suatu tempat yang paling akhir,
Disitulah kita akan bertemu dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Berikutnya, kita bisa menemui saudara-saudara sejati yang lainnya yang berada di dimensi di bawahnya, dan juga bisa memasuki berbagai alam gaib lainnya. Jika sudah berhasil menemui sedulur papat kalimu pancer dan bisa berdialog dengan sempurna dengannya, maka barulah kita bisa belajar memperdalam ilmu-ilmu gaib lainnya. Karena menurut tradisi Jawa, menemui sedulur papat limo pancer merupakan modal dasar atau pelajaran awal dalam menyiapkan wadah yang kokoh untuk menerima segala ilmu, sehingga seseorang tidak akan dikuasai atau dikendalikan oleh ilmunya sendiri nantinya. Ini adalah cara-cara atau urutan yang paling lazim dalam masyarakat Jawa kuno ketika hendak mempelajari ilmu gaib atau ilmu spiritual. Yang saya rangkum atau yang saya jabarkan di kesempatan pada hari ini. Jadi saya sendiri juga masih belajar, belum bisa. Ini saya rangkum bertujuan agar bisa menambah wawasan bagi kita semua yang ingin belajar mengenal jati diri dan belajar mengenal ilmu gaib atau ilmu spiritual yang sebenarnya. Semoga di pembahasan kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata yang kurang enak didengar. Dari saya, Ngokan Channel, pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.